Lura, Pak Lura, apa mau Pak Lura? Mundur dikit, nggak sengaja. Kalau aku mungkin sebagai penonton nggak ya, dan sebagai castnya. Kalau aku sebagai penonton, aku kan nonton film itu berkali-kali. Yang paling favorit itu adegan waktu ayah Akbar itu cari kopiah, terus nggak ketemu, terus tiba-tiba layangan udang muncul. Itu bikin aku nangis. Setiap scene buat saya sangat banyak relate dengan kehidupan aku, dan memang jadi poin buat aku sebenarnya hidup sehari-hari aku tidak seperti Akbar itu. Akbar itu orang yang sangat sederhana banget, dan dia untuk jadi adegan-adegan yang bersama ibunya dan dimana intimate gitu antara suami dan istri itu ya. Dan pada saat dia harus merahasiakan penyakit istrinya itu sama anak-anaknya, dia ngerasa bersalah sih sebenarnya sih, cuma dia mengikuti apa yang dia istrinya. Aku belum nonton film jadi penasaran. Oh, belum nonton ya? Oh, iya. Kalau aku ada satu adegan yang ketika nulisnya itu, nulis skenarionya itu aku nangis, yaitu pada saat Bunda pamit sama ayah ketika kemudian Bunda bilang gini, ayah maaf Bunda tidak bisa menemani ayah sampai nanti ayah harus menemani anak-anak menikah di pelaminan. Itu sedih banget ketika saya nulisnya, kebayang, dan ketika jadi adegannya itu luar biasa. Jadi harus ditonton. Film ini buat kalian itu menjadi hal yang personal nggak sih, atau cuma sekedar aktivitas saja? Aduh. Aduh, gembel. Ya, ini. Yuk, mana? Jadi kan kalau yang ini malah justru kita deg-degan sama Aca. Awalnya kan awalnya Mas Aca dia jadi kakak kita karena emang seperti itu udah sama juga. Coba? Pernah debat. Iya. Pernah debat ya, tapi Apa sih? jadi hal yang baik. Dari kapan? Sekali memerankan Ibu Moza, saya tentunya akan ke Tante Meriam Belina di depan. Yang Semuanya. Aku ada sedikit budek di telinga kayak terkoyak-koyak kah? Anda kah? Saya berperan sebagai seorang ibu tuh sangat menyenangkan sekali, soalnya bagi saya tuh seorang ibu adalah satu kata adalah kasih. Kasih yang melibatkan semua cinta yang ada di dunia ini gitu. Dia akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Begitu aku dapat tawaran ini yang ada babi ibu, aku langsung terima. Apalagi aku belum pernah kerjasama sama Mas Hani. Jadi suatu pengalaman yang baru lagi dan ternyata sangat menyenangkan. Tidak seperti cerita-cerita Mas Hani, karena galak. Gak ada galak-galaknya kok.
mungkin juga karena kita juga manis-manis anaknya ya. Jadi ya suatu pengalaman yang luar biasa, dan yang saya dapatkan di film ini adalah keluarga yang sangat menyenangkan. Keju, Ikang, Abun, semuanya. Aca juga. Jadi ya memerankannya bagaikan piknik buat saya di judul ini. Jadi thank you again, saya bisa terlibat di judul ini. Dan tentunya ada sosok suami yang menemani. Yes, suamiku saya. Dan chemistry-nya dapat banget. Jadi Mas Sudi mau ketawa lagi. Karena memang belum nanya udah ketawa. iya, belum nanya udah langsung ke bawah lagi. Jadi momen yang kalau kita lihat bagaimana syutingnya sebagai ayah Akbar di sini menjaga emosi ya, terutama ketika tahu istrinya sakit, lalu bagaimana nih anak-anak nih durhaka juga sama orang tuanya gitu, tapi nggak bisa menunjukkan emosi itu, lalu harus mengayomi sebagai ayah hingga akhirnya ditinggal. Karena kita tahu yang paling terberat ditinggal oleh pasangan. Dan dari Mas Ikang sendiri mungkin buat teman-teman media bisa disampaikan apa pesan yang Mas Ikang bisa sampaikan dari film ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya. Iya. Wah, itu sehat bener. Happy ya semua ya. Terima kasih banyak udah bersusah payah datang ke sini ketemu dengan kita. Gimana filmnya? Asik? Benar-benar nangis juga, happy juga benar. Jangan lupa cerita-cerita nanti sama teman-temannya semua, saudara-saudara, karena ini film family yang pertama kali aku terima dan aku ngerasa sangat nyaman banget di sini karena ya pertama sama Mer ketemu lagi, pertama kali main film sama Meriam jadi sekarang. Dan ini luar biasa, dia bisa membuat suatu kondisi di dalam keluarga ini menjadi benar-benar jadi hidup, jadi seperti keluarga beneran gitu ya. Dan kita langsung dekat, langsung ngeblend dan juga kerasa bener aja. Dan ya dapat anak-anak yang seperti ini, untung aku kan nggak punya anak laki-laki ya. Ya jadi aku punya anak 2 perempuan manis-manis, ini anak laki-laki 2 cakep-cakep, cuma ngeselin dua-duanya gitu. Jadi di situ jadi wah peran Akbarnya terbentuk ini, punya anak ini ya, benar sampai digampar segalanya gitu. Dan aman kan kita tadinya tuh ini keluarga kan sebenarnya sederhana gitu ya. Dia tukang soto yang benar-benar membangun keluarganya dari bawah sama istrinya, dan dia apapun berdua dia lakukan, dia sangat percaya dengan apa yang konsep keluarga yang dijalankan oleh istrinya lah gitunya. Emang tokoh sentral ini adalah ibu ya. Kalau kita kan biar gimana sama ibu itu adalah suatu hal yang paling kita sepakati untuk bisa kita jadiin contoh. Dan Meriam melakukan itu dengan baik. Dia bisa kelihatan, kalau lagi ini kan katanya Badung ya, tapi dia jadi kalau pakai hijab dia kelihatan soleh, bener ya, bener ya, bisa begitu gitu. Aku wah, jadi di situ aku langsung berubah gitu, langsung wow, jadi benar-benar kayak ini tokoh ibu yang aku lindungi, yang dia punya permasalahan keluarga, kita bangun sama-sama, tiba-tiba karena miskomunikasi terjadilah suatu hal yang tidak kita duga gitu loh. Nah ini kan sebenarnya bisa terjadi sama keluarga kita, bisa kan ya? Iya ya, ini wajar gitu loh. Karena kita melakukan segalanya buat anak, cuman dalam proses itu kita pikir kondisinya semua baik-baik aja. Kan diterimanya salah. Masing-masing anak punya problem sendiri-sendiri. Ya, anak ke-1, ke-2, ke-3 punya problem sendiri dan juga punya tekanan sendiri terhadap pekerjaannya. Disitulah mulai konfliknya, itu asik. Dan juga pada saat istrinya mulai sakit, nah itu juga masalah karena istrinya Moza bilang dia nggak mau anaknya tahu. Jadi disitulah konfliknya dia, gimana caranya
Akhirnya anaknya marah sekali kan, kok ayah nggak kasih tahu ibu udah kayak begini. Ya dia harus menjaga komitmen seperti itu kan, dalam kondisi seperti itu. Jadi konfliknya itu makin besar banget sampai suatu saat gitu lah. Nah di situ benar-benar gue seneng banget itu melakukannya itu. Enggak. Kevin ini udah kenal sama keluarganya juga, jadi aku sama dia asik banget. Abun juga ngeselinnya, aduh dapat benar Abun, benar-benar ngeselin Abun. Asli memang kan, asli anak orang Arab kayak begitu emang ya. Itu masih benar-benar masih secara emosional tuh masih ada melekat, jadi emang ya nggak usah terlalu banyak acting lah, sepertinya seperti itu aja apa adanya emang. Ya mohon maaf kalau bisa jadi mengucurkan air mata gara-gara itu ya, tapi ya itu olahraga ya, habis ketawa nangis gitu ya. Jadi ya inilah aku pikir jadi tontonan yang sebenarnya sangat-sangat berarti dan dibutuhkan oleh keluarga, apalagi nanti pada saat bulan puasa ya. Bulan puasa itu kebetulan kan kita ngariung ya, kita sama-sama kita mendekatkan diri lagi kepada keluarga. Nah ini saatnya kita saling mengkoreksi satu sama lain dengan nonton film ini.